every day. You're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab ke-10 yaitu analisa laporan keuangan internasional. Dengan anggota yang pertama adalah Rudian W. Ilu dengan NIM 2018-310302. Lalu ada Raffi Fahmi S dengan NIM 2018-310392. Dan ada M. Naufal Firdaus dengan NIM 2018-310402. Lalu ada Sofia dengan NIM 2018-310426 dan saya sendiri Dwi Almawidiawati dengan NIM 2018-310442. Yang pertama, kita harus mengenal dulu mengenai analisa laporan keuangan. Perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan ini adalah sebuah proses dari analisis bisnis perusahaan, di mana perusahaan melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses bisnis perusahaan, mulai dari lingkungan bisnis, strategi, posisi keuangan, hingga kinerja perusahaan yang berguna untuk membuat keputusan baik terkait dengan investasi maupun kredit. Perlu kita ketahui bahwa ada berbagai perusahaan di Indonesia ini yang sudah melakukan atau mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia dan juga di Bursa Efek di luar negeri. Nah, perusahaan mendaftarkan diri ke Bursa Efek di luar negeri ini berpotensi untuk memperoleh dan bekerja sama untuk menanamkan dananya ke perusahaan asing di luar negara tempat perusahaan berasal. Nah, dalam hal ini tentu akan ada banyak pertimbangan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Penilaian atas kinerja perusahaan ini bisa dilihat dari laporan keuangannya, atau di sini bisa dilihat di posisi keuangan, karena baik investor maupun yang ingin meminjam melakukan kredit akan melihat apakah perusahaan ini layak atau tidak diberikan kredit, dan apakah investor itu bisa untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan ini. Bisa kita lihat di kinerja perusahaannya apakah bagus atau tidak. Nah, oleh karena itu, dalam menganalisis laporan keuangan, terutama laporan keuangan asing, perlu halnya untuk diketahui oleh kita selaku investor maupun kreditur. Dan karena banyak juga di sini tuh banyak peraturan yang berbeda dengan negara asal perusahaan itu berdiri. Oke, di sini ada 4 tahapan yang harus dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis strategi bisnis. Analisis strategi bisnis ini adalah hal pertama yang harus dilakukan pada tahapan ini, dan penting karena harus dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan pemahaman kualitatif perusahaan dalam menentukan strategi untuk menghadapi pesaingnya. Nah, analisis strategi bisnis ini seringkali kompleks dan sulit untuk dilaksanakan secara internasional karena lingkungan bisnis dan hukum serta tujuan masing-masing perusahaan yang ada di setiap negara di dunia ini berbeda-beda, sehingga banyak menimbulkan risiko seperti risiko regulasi, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko kredit. Ada beberapa negara yang kurang dapat diandalkan terkait pemberian informasi, yaitu tentang perkembangan negara yang terjadi di Meksiko. Contohnya, di mana pemerintahan di Meksiko itu pernah pada kekuasaan tertinggi di negara tersebut melakukan penyembunyian informasi terkait krisis mata uang yang terjadi pada tahun 1994 sampai 1995. Hal ini mengakibatkan sulitnya
perusahaan yang berdiri di sana untuk mendapatkan informasi atau untuk menganalisis informasi yang berada di negara Meksiko. Selain itu, karena sulitnya untuk analisis strategi bisnis ini juga disebabkan oleh nilai tukar mata uang dan juga ada risiko kredit. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah sebuah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan secara real. Analisis akuntansi ini memiliki 3 jenis penyimpangan. Biasanya ada 3 penyimpangan sebagai berikut, yaitu penggunaan standar akuntansi yang biasanya tidak sesuai dengan keadaan real perusahaan. Yang kedua, kesalahan estimasi akuntansi yang biasanya dilakukan oleh manajer. Yang ketiga adalah manipulasi yang disengaja atas laporan keuangan oleh manajer, yaitu manajemen laba. Analisis akuntansi diperlukan untuk membuat penyesuaian pada laporan keuangan perusahaan, karena apabila tidak melakukan analisis akuntansi dengan baik, maka beberapa perusahaan itu juga akan bermasalah terhadap penyimpangan akuntansi. Salah satunya itu pernah diketahui pada perusahaan WorldCom yang merupakan perusahaan Amerika Serikat terbesar yang tercatat melakukan skandal penyimpangan berupa penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Penyimpangan itu berupa pengakuan biaya operasional sebagai pengeluaran modal, sehingga pencatatan laba perusahaan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian yang kedua yaitu terjadi di negara Indonesia sendiri, yaitu pada PT Garuda Indonesia Tbk. Penyimpangan yang dilakukan pada perusahaan PT Garuda Indonesia itu adalah ketika perusahaan mengakui kontrak pengerjaan yang belum dilakukan sebagai pendapatan, sehingga perusahaan dapat mencatatkan laba yang begitu tinggi. Seperti halnya dalam analisis bisnis, pada analisis akuntansi ini juga terdapat kesulitan karena tidak mudah untuk dilakukan, yaitu ada 2 masalah yang harus dihadapi ketika melakukan analisis akuntansi. Yang pertama yaitu variasi lintas negara variasi lintas negara. Kualitas pengukuran akuntansi, kualitas pengungkapan, dan kualitas audit. Kemudian yang kedua adalah sulitnya memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis akuntansi. Yang pertama tadi adalah variasi lintas negara. Apa itu variasi lintas negara? Ini seperti contohnya itu ada negara yang memiliki peran mengutamakan kepentingan. Yang pertama itu di negara Jerman lebih mengutamakan kepentingan perpajakan dan perlindungan kreditur. Sedangkan apabila di negara Amerika ini lebih memfokuskan pada kepentingan investor, dikarenakan Amerika Serikat memiliki pasar modal yang maju. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk tahap analisis laporan keuangan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 426 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tahapan analisis laporan keuangan. Nah, setelah dilakukannya tahapan analisis mengenai akuntansi yang dijelaskan oleh rekan saya, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu analisis keuangan, yang menganalisis keuangan dari laporan keuangan perusahaannya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan, dan untuk menilai apakah kinerjanya ini dapat dipertahankan atau tidak. Sini ada 3 analisis. Yang pertama adalah analisis arus kas, yaitu analisis tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas perusahaan. Nah, arus kas ini sangat bermanfaat, khususnya dalam analisa internasional yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan prinsip akuntansi bila dibandingkan dengan analisis-analisis lainnya. Yang kedua adalah analisis profitabilitas,
yaitu analisis tentang berapa banyak laba yang dihasilkan atas kegiatan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah analisis resiko, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas perusahaan terkait sejauh mana perusahaan dapat memenuhi atau membayar kewajibannya. Nah, di sini adalah analisis keuangan dan juga rasio-rasio keuangan yang biasanya digunakan untuk menghitung pada analisis keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan ketiga mengenai analisis prospektif, yaitu gabungan dari analisis keseluruhan yang tadi dibahas, yaitu strategi bisnis, akuntansi, dan juga keuangan. Nah, di sini tujuannya untuk meramalkan informasi laporan keuangan perusahaan di masa depan, khususnya terkait dengan aliran kas dan pendapatan perusahaan. Nah, di sini ada dua, yaitu tahapan pramalan. Nah, para analisis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansinya, dan juga analisis keuangannya. Dan yang kedua adalah melakukan penilaian. Di sini itu adalah merupakan analisis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian ini digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak kegiatan usaha lainnya. Dan juga pada analisis prospektif, biasanya pakar itu mengatakan seperti ini. Setiap aturan yang telah Anda pelajari di negara asal Anda menjadi tidak berlaku di luar negeri. Maka dari itu, pada analisis prospektif ini dilakukannya peramalan dan juga penilaian. Selanjutnya adalah alasan analisis laporan asing itu perlu atau penting untuk dilakukan. Di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama adalah investasi portofolio asing. Contohnya adalah ketika investor Amerika Serikat itu membeli obligasi pemerintah Indonesia ataupun saham pada Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya banyak investor yang melakukan hal ini dikarenakan untuk meminimalisir resiko yang ada. Maka dilakukannya diversifikasi asing. Nah, ketika investor melakukan ini, investor itu harus paham mengenai laporan keuangan asing. Contohnya tadi kan investor Amerika Serikat membeli saham di BI atau di laporan keuangan Indonesia. Harusnya dia paham mengenai laporan keuangan di Indonesia. Karena tiap laporan keuangan itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah merger dan akuisisi internasional. Jadi contohnya adalah Ford Motor dari US yang mengakuisisi Land Rover, Mazda, Volvo yang dari Inggris Raya, Swedia, dan juga Jepang. Nah, akuisisi ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, maka dari itu, perusahaan dari US itu harus menganalisis laporan keuangan dari perusahaan yang diakuisisi, yaitu Inggris Raya, Swedia, dan juga Jepang. Nah, mengenai laporan keuangan yang berbeda itu bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal-hal yang diperhatikan dan juga dianalisis itu pada laporan keuangannya berbeda. Dan juga gaya sampai dengan standar akuntansinya yang digunakan itu juga berbeda. Maka dari itu penting sekali untuk paham mengenai analisis laporan keuangan asing. Untuk alasan lainnya, itu terdapat 3, yaitu membuat keputusan kredit untuk pelanggan asing, juga mengevaluasi kesehatan keuangan pemasok asing, dan yang terakhir adalah melakukan benchmarking terhadap pesaing asing. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan slide yang membahas mengenai potensi masalah dalam menganalisis laporan keuangan asing. Yang pertama adalah akses data. Ini merupakan masalah penting bagi perusahaan yang ingin bisa mengakses data laporan keuangan perusahaan tersebut, tetapi akses data itu tidak tersedia. Tapi semakin maju sebuah teknologi, semakin juga informasi yang dapat kita akses. Semakin maju, semakin mudah juga informasi yang dapat kita akses. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan slide yang membahas mengenai potensi masalah dalam menganalisis laporan keuangan asing. Yang pertama adalah akses data. Nah, akses data ini merupakan masalah penting bagi perusahaan yang ingin mengakses data laporan keuangan perusahaan tersebut, tetapi akses data tidak tersedia. Nah, tetapi semakin maju sebuah teknologi, semakin mudah juga informasi yang kita dapat akses. Contohnya ada beberapa web resmi yang bisa didukung, seperti www.hovers.com. Kemudian yang kedua adalah permasalahan bahasa. Nah, untuk bahasa ini mungkin beberapa negara kesulitan dalam menerjemahkan. Mengapa? Karena dalam menerjemahkan bahasa tidak semudah yang kita kira. Mungkin ada saat beberapa pengertian itu
menjadi beda dan akhirnya saat membaca laporan tersebut bisa terjadi kesalahpahaman. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama menggunakan penerjemah profesional, yang kedua adalah mengembangkan kemampuan multibahasa. Dan beberapa negara sudah mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek menggunakan bahasa Inggris sebagai laporan keuangannya agar semua dapat mengerti. Nah, selanjutnya adalah permasalahan mengenai mata uang. Jadi mata uang setiap negara itu pasti berbeda-beda. Ini menjadi masalah ketika analis melakukan analisis terhadap laporan keuangan asing. Analis tidak dapat membandingkan secara kuantitatif laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada terminologi. Meskipun masalah bahasa dan mata uang telah diselesaikan dengan aturan yang menyamakan, masalah lain timbul dari terminologi yang digunakan. Akan tetapi masalah terminologi ini lambat laun hilang karena penerapan IFRS mulai tahun 2005. Hal ini ditunjukkan pada IAS 1 yang mengatur bahwa laporan keuangan menggunakan terminologi Amerika. Selanjutnya adalah format. Nah, format laporan keuangan di setiap negara itu berbeda-beda, diselesaikan. Contohnya perbedaan format laporan laba rugi. Pada perusahaan-perusahaan di Eropa, laporan laba rugi tidak disajikan dengan menggunakan format tanpa laporan harga pokok penjualan, sedangkan di negara lain menggunakan format laporan laba rugi dengan laporan harga pokok penjualan, seperti di Indonesia. Nah, hal ini dapat menjadi masalah ketika analis melakukan penyamaan format tanpa melihat dan menghitung kembali item-item yang terkandung di dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah tingkat pengungkapan. Jumlah dan jenis pengungkapan dalam laporan keuangan di setiap negara pasti berbeda. Perbedaan jumlah dan jenis ini juga menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan banyaknya pengungkapan yang dilakukan perusahaan tidak selalu sebanding dengan memadainya pengungkapan tersebut. Banyak perusahaan melakukan banyak pengungkapan tapi tidak memiliki makna dan informasi yang berguna. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fahmi Sandi dengan NIM 2018-310-392 akan melanjutkan presentasi rekan saya yaitu tentang potensi masalah dalam menganalisis. Yang selanjutnya ada ketepatan waktu. Apa sih ketepatan waktu yang dibutuhkan dalam ketepatan waktu untuk potensi masalah dalam menganalisis? Yang pertama itu informasi paling terbaru itu menjadi sangat penting bagi informasi akuntansi pada laporan keuangan. Jadi dalam suatu perusahaan. Jadi setelah ada informasi baru, mereka akan melakukan analisis dengan tepat dan cepat. Karena jika informasi itu salah, maka semuanya akan terbilang tidak terencana, tidak menjadi sebuah masalah. Jadi oleh karena itu setiap negara memiliki aturan batas penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan dengan tujuan agar informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan tetap real dan tidak basi. Jadi tidak semua perusahaan itu dapat membocorkan tentang data-data yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada perbedaan prinsip akuntansi yang dimana untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran dapat berdampak signifikan pada jumlah yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut dalam laporan keuangannya. Kemudian ada analisis rasio internasional, yaitu ada current ratio, debt ratio, and profit margin, di mana penggunaan rasio keuangan dalam melakukan analisis juga menimbulkan masalah dalam analisis laporan keuangan tersebut. Dan hal ini disebabkan aturan praktis di satu negara mungkin tidak berlaku di negara lainnya. Next. Nah, penyajian kembali laporan keuangan. Jadi arti dari penyajian kembali laporan keuangan ini adalah penyajian laporan keuangan periode sebelumnya atas dasar adanya masalah atau kesalahan pada laporan keuangan tersebut di perusahaan pada periode sebelumnya. Jadi penyajian kembali laporan keuangan di internasional itu seringkali terjadi karena adanya harmonisasi standar akuntansi. Dengan demikian perusahaan yang ada di negara-negara asing melakukan penyajian kembali
laporan keuangan untuk melakukan penyesuaian dan penerapan standar akuntansi global dalam laporan keuangannya. Ya, sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudian Welde Ilu dengan NIM 2018 310302. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Analisis laporan keuangan dan auditing. Laporan keuangan itu sangat berkaitan dengan namanya audit. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini oleh pihak eksternal atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan itu disebut dengan namanya audit eksternal. Audit eksternal ini bertujuan untuk meyakini bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan itu apakah telah layak atau telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan perusahaan ini tetap terjaga integritasnya dan tidak menyesatkan bagi stakeholder. Audit eksternal ini juga memiliki fungsi pengesahan. Nah, di mana fungsi pengesahan ini adalah laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pemeriksaan oleh auditor akan diberikan laporan audit berupa opini audit, yaitu penjelasan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah layak atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ada 4 jenis opini audit. Yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, yang ketiga itu ada tidak memberi opini, dan yang terakhir itu ada tidak wajar. Lalu kemudian ada kredibilitas laporan audit ditentukan oleh beberapa faktor. Ada 6 faktor. Faktor yang pertama itu ada sumber standar audit yang digunakan. Faktor yang kedua, penegakan standar audit. Yang ketiga, tanggung jawab auditor. Yang keempat, siapa yang melakukan audit. Yang kelima ada kualifikasi auditor. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah independensi auditor. Selain pemeriksaan laporan keuangan oleh mekanisme audit eksternal untuk menjaga kredibilitas perusahaan dengan stakeholder, efektivitas pengendalian internal perusahaan juga penting untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan efektivitas pengendalian internal ini dilakukan dalam mekanisme audit internal, di mana di Amerika Serikat pentingnya auditor eksternal ini, auditor internal ini disorot oleh serentetan skandal perusahaan yang dimulai pada akhir tahun 1990-an. Akar dari skandal ini secara langsung dikaitkan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah, di mana manajemen menetapkan kepentingan pribadi di atas kepentingan pemegang saham. Fungsi mekanisme audit internal terus berkembang. Pada dasarnya mekanisme audit internal ini memang hanya berfokus pada penilaian penilaian keefektifan pengendalian internal perusahaan. Akan tetapi jika terkait itu banyak kemungkinan karyawan atau manajemen perusahaan itu merasa auditor internal itu sebagai polisi yang selalu mengawasi mereka, kegiatan mereka, para karyawan, terus manajemen perusahaan, termasuk dengan manajemen perusahaan. Jadi jika hal ini terus berkelanjutan, maka kemungkinan perusahaan akan menghilangkan fungsi dari adanya auditor internal. Oleh karena itu, sebagai auditor internal harus dapat merangkul manajemen perusahaan agar audit internal tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.